Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita bertemu dalam Yakum Fellowship. Hari ini kita akan bersama-sama kembali melandasi seluruh panggilan hidup kita di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, di apapun yang Tuhan berikan dalam semua karya layanan dan peran yang kita kerjakan, kita akan melandasinya dengan firman Tuhan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pendeta Kesha Hesti Kahayu Suranta yang saat ini sedang melayani di GKI Coyudan. Salam kenal untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari sebelum kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, untuk segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam melayani dan bekerja, khususnya di setiap rumah sakit di bawah naungan Yakum, kami percaya bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan yang sangat spesifik untuk kami. Biarlah kali ini kami sungguh mendasari segalanya dalam kebenaran firman-Mu yang menjadi satu-satunya landasan dalam kami menjalani panggilan ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 sampai 8. Yesaya 64 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang berusaha untuk berpaut padamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman kesalahan kami. Akan tetapi, sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Warga Yakum yang terkasih, suatu hari ada rumah yang atap depannya atau plafon depannya tiba-tiba roboh seketika. Rumah ini dimiliki oleh sebuah keluarga yang terkenal sebagai warga lama di perumahan itu dan dikenal sebagai keluarga yang angkuh, sombong, tidak peduli dengan sekitarnya, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Sehingga warga yang cukup lama ini, keluarga yang cukup lama ini tinggal di sebuah pemukiman itu, ketika plafon depannya roboh seketika karena rapuh, dan ketika itu roboh tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk menolongnya. Satu kejadian yang membuat keluarga ini tercengang karena mereka menyadari bahwa ketiadaan orang-orang yang mau menolongnya itu semua berakibat karena ulah mereka sendiri, yang selama 25-30 tahun itu tidak pernah menjalin hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Menyadari hal itu, keluarga ini mengetuk satu persatu pintu dari tetangga-tetangga samping kanan kirinya dan mengatakan, tolonglah kami karena plafon depan rumah kami roboh, kami tidak bisa masuk ke rumah itu. Tolonglah kami. Dengan wajah yang memelas dan permohonan maaf atas selama ini semua tindak tanduk keluarga ini yang menyebalkan bagi seluruh tetangganya yang tinggal di pemukiman itu, tetangga-tetangga yang pada akhirnya iba mau menolongnya membereskan semua genting-genting yang terjatuh. Warga Yakum yang terkasih, dari kisah ini ada satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa para tetangga yang baik hatinya yang pada akhirnya mau membantu keluarga ini tergerak karena lahirlah satu pengakuan bahwa tolonglah kami, tolonglah keluarga kami yang sedang tertimpa musibah, dan kami minta maaf karena selama ini sikap kami ternyata sungguh sangat tidak terpuji. Satu kalimat pengakuan yang dengan rendah hati dikatakan oleh keluarga ini kepada setiap tetangga merubah seluruh kemarahan dan kekecewaan seluruh orang-orang yang tinggal di pemukiman itu menjadi satu perasaan iba. Warga yang terkasih, kalau kita melihat konteks dari bangsa Israel yang kita baca, kita pun juga melihat ada satu pengakuan yang pada akhirnya sungguh membuat kita belajar bahwa mempunyai mental melayani, mempunyai kegigihan untuk melayani di dalam segala
hal yang tidak mudah di dalam pekerjaan dan panggilan hidup kita, hanya satu kuncinya, pengakuan. Bangsa Israel yang pada akhirnya merasakan kembali pengampunan Tuhan dari segala fase hidup mereka yang begitu mengecewakan Tuhan, pada akhirnya mengaku dengan rendah hati, kami ini najis dan kotor Tuhan. Selama ini kami mengecewakan-Mu. Kami ini mau minta ampun padamu karena Engkaulah Bapa kami. Kami ini bukan bangunan kokoh yang bisa dengan megah dan kuat bertahan di hadapan-Mu. Kami hanya sekedar tanah liat yang ada di tangan-Mu. Satu pengakuan bahwa mereka bersalah dan sungguh bergantung hanya kepada Allah. Sungguh membuat mereka kembali merasakan pengharapan dan pengampunan yang Tuhan berikan. Disitulah titik dari mental melayani terbangun. Kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Kesadaran bahwa kita ini orang bersalah di hadapan Allah. Kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah. Jadi melayani bukanlah salah satu sikap untuk membalas kebaikan Allah. Melayani adalah kebutuhan kita karena kita sadar betapa baiknya Allah yang mau menerima dan mengampuni kita. Di dalam segala kesulitan, pergumulan, di dalam pelayanan dan pekerjaan kita di Yakum, yakin dan percayalah bahwa mental melayani ada di dalam pengakuan kita setiap hari bahwa Engkaulah Bapakku, Engkaulah Bapa kami. Kami ini hanya tanah liat. Selama terus dibangun, selama terus diperkaya, selama terus dikuatkan untuk terus melayani di dalam kesadaran itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali membangun mental kami, menyadarkan kami untuk apa kami berada di Yakum ini, untuk menyadarkan kami siapa yang membuat kami bertahan, untuk membuat kami sungguh menyadari siapa yang sesungguhnya kami layani, wajah-wajah siapa yang kami lihat, yaitu wajah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang senantiasa kami layani dalam panggilan ini. Biarlah mental melayani sungguh membuat kami sadar bahwa kami ini buatan tangan-Mu, kami ini tanah liat. Kuatkanlah kami, kokohkanlah kami dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Demi Kristus Yesus. Amin.